Gua ngucapin, Dad, congratulations ya Dad. Bisa. Akhirnya 20. Dapet nih, Bisa Dad. aja. Bokap gue. Oh iya. Iya kan, kan udah pada tahu. Sana duluan. Iya. Ya nggak, makanya sayang banget, bokap udah nggak ada, tapi akhirnya 20 piala. Oh, ini lagi Liga, mencoba mendapatkan gitu. simpati. Iya dong. Gue mendapatkan simpati fans Liverpool aja dulu, ya kan. Masalahnya kemarin, lu enak, lu kagak di-tag. Sampai tweet gua dari tahun kapan di screenshot, dibikin jadi meme kan, jadi nggak lucu ya. Cuman, tapi ya guys, akhirnya kalian bisa menyamakan kami, ya. Enggak sih. Akhirnya kalian ada di atas kami. Enggak dong, enggak dong. Kalau overallnya ya, juara liganya kan kita sama nih, 20-20 kan. Ya kalau kayak gitu sama aja, kayak balik lagi ke statement kalau misalnya nggak mau mengakui bahwa kita udah sama nih gelar juaranya, ya tinggal ngomong aja, iya, tapi kan kita Premier League kita 13, lu masih 2. Ya, itu kan tapi- cupu cuy. Tapi masih banyak yang bilang loh. Apa tuh? MU BPL-nya kosong. Mereka nggak bisa bedain BPL sama IPL. BPL. Nah, banyak yang komen gitu. Wah, Liverpool juara 20. Munyuk nggak ada apa-apanya karena BPL-nya 0 katanya. BPL? Juara BPL doang, IPL-nya nggak ada katanya. BPL. Iya. Lah, 2013 masih BPL. Iya, makanya. ntar dulu. BPL itu kan British Premier League ya? Bukan? Barclays. Barclays Premier League. Ya, Barclays Premier League ya. Ntar dulu, kok kita 0? Ya, enggak, terbalik. IPL-nya yang juara, BPL-nya nggak ada. Hah? Ntar dulu, justru kalau mau lu hitung-hitungan BPL, BPL-nya kita itu justru udah banyak dong. Menurut gua sih nggak usah dibahas sih, nggak penting. Bukan dibahas, ini cuman untuk meluruskan aja. Kalau dibilang kita 0 malah lebih lucu. Karena dari zaman Premier League, nih Ini buat orang-orang yang ngomong kayak gitu di Ya, timeline. yang di timeline kan. Intinya gini, Premier League itu dimulai di tahun 92. Ya. Dan waktu itu awalnya disponsorin oleh Barclays. Ya. Nah, Barclays itu sebagai sponsor. Sama Judulnya kayak tetap Liga Bank Mandiri. Ya, gitu. dulu Jarum, sekarang Tapi Mandiri. formatnya ya Formatnya English itu Premier League. Premier League. Nah, Premier League dari 92 sampai sekarang itu total kemenangan paling banyak itu masih dipegang oleh Manchester United dengan 13 kali Gua juara. tadinya sih nggak mau ngejelasin biar mereka Nggak apa-apa. bodo Di- aja. Nggak, justru di Poros Salang itu kan kita mendidik. Gua nggak suka yang namanya Saya tidak mau itu. mendidik fans Liverpool. Nah, jadi totalnya Premier League 13 itu milik Manchester United. Liverpool baru 2. Tapi kalau ada yang datang ke kalian fans Liverpool bilang, "Ya, kita 13, lu baru 2." Itu absurd juga. Tapi Karena kalau gue bilang itu bocil-bocil sih. Iya, Karena makanya. menurut gue fans Liverpool enggak, yang gua yakin nggak kayak gitu. aslinya itu pasti udah pada toko-toko Ya, ya kan. pokoknya intinya senior kita. intinya ini bocil juga kan yang nonton ini nih. Kalau misalnya yang bocil nonton, nih gue jelasin. Jumlah total liga itu baik Premier League yang dari mulai 92 sama Liga Inggris yang dari zaman dulu itu totalnya itu adalah Manchester United 20 gelar juara, Enggak. Liverpool 20 gelar juara. Ya. Kalau lu cuma mau ngitung dari Premier League, Manchester United 13, Liverpool 2, City 8. City 10, City sorry. 10. City 10, Everton 9 gitu ya. Jadi Lu tau gak kenapa gue bahas ini? 9 gading itu Tau gak kenapa? apa? Karena ada channel yang kemakan, jadi ngebahas ini emosi. Oh gitu. Kok bisa? Udah ada bumper-bumper. Ya udah bumper dulu dah. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya, Bang Pet. Raymond Show. Ya. Raymond siapa? Shaw? Show. Buset. Lungso. Namanya Lungso. Kayak lu nggak bisa pakai Raymond Shaw. Kenapa? Karena lu kalau kerja itu dedikasi. Lu sepanjang gua kenal lu, Mon. Gua jarang ngelihat lu tuh yang ada alasan untuk absen. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau ada kerjaan lu pasti datang. Karena show absen. Ya, kalau lu show makan gaji buta. Kan gue udah bilang, gue nyebut nama belakang pemain yang lagi gue suka. Aduh, Oh, lu lagi suka show. gue lagi suka show. Gue gak Berarti- peduli orang-orang bilang dia jelek apa segala macam, tapi Pokoknya suatu kita saat nanti butuh kalau lu pemain. tiba-tiba jadi Raymond Onana kita nggak syuting ya. Ya. Kayak gue gak bakal pakai Raymond Onana deh.
Anyways, Yes. satu lagi minggu sudah berlalu. Tinggal Satu lagi kekalahan sudah bertambah. Tinggal 4 game lagi. Ya, tinggal 4 pekan lagi. Dan kami, para Salang, masih berada di Cafe Galau, Cafe Galau. Adi Aksa, Lebak Bulus, Cafe Garage 168. Garage 6168. Dan tetap mendukung Manchester United yang bapuk ini. Yang saat ini terpaksa menyaksikan Raja Inggris baru dimahkotai tadi malam. Karena bodohnya Tottenham Hotspurs udah bagus mimpin 1-0 duluan. Gue pikir, oh nggak jadi nih, Jo. Bisa nih, ada Bisa harapan nih, ada harapan. Kena remontada Enggak oleh sih, itu bukan remontada ada juga sih. Luis Diaz-nya aja yang emang Tapi ya udahlah, emang mentalnya mereka lagi Ya, di lagi bagus. atas langit. dan ya sekali lagi congratulations ya. Gua mah fair aja orangnya. Kalau gua fair orangnya. Kayak ya kalian juara ya juara, orang sama City aja gua ucapin, masa sama Liverpool nggak gua ucapin. City nggak ada masalah. Ya gua masalah sama City. Justru gua masalah, gua paling besar tuh sama City. Oh, saya Liverpool. Gitu. Lu masalahnya sama Liverpool. Iya. Ada masalah apa sih, Bang? Kenapa sih lu? Kenapa Coba sih? lu cerita dulu kenapa lu main City. Lu aja cerita dulu. Ya udah. Ya, pokoknya kalau sejarahnya tuh gua dulu kecil dari Blackburn Rovers gua kenal Manchester United. Terus sudah mulai suka-suka banget ya kejadian 99 yang sama Paul Ince ya. Ya. 99 98 sih. Ya pokoknya Yang dia comeback pokoknya jadi 3-2 aja. ya yang Paul Ince pindah ke Terus Liverpool. dia ngerayain kayak anjir ini bekas kapten loh. Ya. Gila. Itu kayak nggak terima gitu nggak ya. terima. Gue merasa kalau mungkin kalau gue kesana gue ketemu orangnya, gue nggak kenal sama dia kan, gue pukul lagi. Jadi lu ada masalah dengan Paul Ince karena dia pindah ke Manchester ke Ya, Liverpool. ke bawah kan biasanya kalau anak kecil kan ingetannya Oh, ke iya. bawah terus tuh. Tapi nggak ada masalah dengan Tevez. Hah? Tevez, wah itu juga masalah sih. Nah itu dia kan jadi kalau Ya, gua tapi kan itu waktu kayak anak kucing jadi ke bawah terus. Sampai dewasa ingetnya Nggak itu. lah. Intinya gini, kita kan cuma sebagai fans di sini, mau ya supporter, kita mendukung klub kita masing-masing. Ya sama, kita mendukung sebuah klub sepak bola yang bergerak di bidang sport. Dan di dalam sport itu ada yang istilahnya sportivitas. Menang kalah itu adalah hal lumrah. Ya jadi Tapi kalau sering kalah juga nggak lumrah sih. nggak lumrah. Aduh. Tapi justru karena sering kalah, kalau dulu fans MU itu kan sering dibilang, glory hunters lu katanya kan. Lu cuma dukung Iya. lu cuma dukung tim yang lagi juara-juara aja lu, glory hunters. Sekarang justru kalau lu pendukung Manchester United, gua salut sama lu. Lu bukan glory hunters, itu gua akui. Gua salut. Lu memang suka BDSM aja. Disisa. Enggak, tapi mental kalian terbaik. Luar biasa. Berdoa di sepertiga malam BDSM. Apa sih kameraman Yang ngomong Arsenal? fans Arsenal. Kameraman Arsenal barusan komen entah apa nggak jelas gitu ya. Tapi sekali lagi congratulations juga buat Arsenal ya, kameraman. Jadi runner up Liga Inggris. Untuk ketiga kalinya, yeay. Terbaik. Titel kalian nggak cuman untouchables, undefeatable, unbelievable, apalah itu yang Kalau piala emas kata- kalian. Kalian juga sekarang mendapati julukan penjaga piala orang. Ya, yeay. Minpor back to back to back. Back to back to back. Iya. Bisa dibikin baju tuh, kameraman. Keren. Lihat aja minggu depan. Minggu depan kenapa? Gue demen nih kalau udah kayak gini nih, gue demen nih. Itu dong, ada sih katanya dia mau dapat Gyökeres kan. Jadi tampilan Gyökeres tulisan Ya. we're gonna back to back to To back to back. Musim depan kita doakan lu kembali menjagain piala Ayo untuk siapapun Gyökeres, juaranya. kamu bisa. Oke? Minggu depan Arsenal ketemu dengan PSG. Besok dong. Oh iya, besok Iya hari dong. Kamis. Rabu, Ya, lusa. Ya. Semoga menang ya Arsenal ya. Gimana? Yakin? Yakin. Yakin ya. Sudah Arsenal? BDSM berkali-kali berarti. Ya. Berdoa di sepertiga malam. Sepertiga malam berdoa untuk Arsenal menjadi Arsenal tuh mau naik level mon. Ya. Kan selama ini penjaga Piala Premier League. Yoi. Dia sekarang mau jadi penjaga UCL. Jadi dia akan terus jaga kalau perlu sampai ke final untuk sang juara.
Gue optimis nih. Apa Kan itu? kalau kata ya di Twitter siapa? Rainer ya. Kenapa emang? Ya dia bilang kalau Bang Raymond optimis nggak kejadian. Nah, gue optimis. Gue optimis nih, Arsenal juara. Basically permainan Arsenal di UCL berbeda kayak kita tampil di UEL kan. Ya, Berbeda sama sekali, gila lu. Keren Real sih. Madrid lu dibantai gila. buset. Pemegang 15. Lu kalau ada di sini pengen lu tampol lo orangnya di belakang itu. 15 kali juara UCL bisa dibantai ya. Yoi, gila. Raja Ramontada nggak bisa berkutik di bawah anak asuhnya Arteta, luar biasa sama Arsenal. Itu pengalaman terakhir Ancelotti loh. Yoi. Iya kan? Berikutnya dia bakal ke Brazil. Bahkan sampai ada di timeline gue sempat baca Arsenal membuktikan bahwa Ancelotti itu emang miskin taktik gitu loh. Wah gila, gara-gara Arteta. Gara-gara Arteta, luar biasa Arteta. Mikel Arteta. Anjing mukanya anjing banget. Muka kameramen Arsenal. Kalau lu ada duduk di posisi kita ini sekarang nih, pasti lu pengen ngelepas sepatu lempar ke muka dia. kelas ya udah. Ya udah, nggak penting juga yang kita bahas. Kita lanjutkan aja pembahasan juga kita. lebih nggak penting Yang lagi. lebih nggak penting. Ini Persalang sebenarnya sekarang udah tidak menjadi sebuah channel bola. Kita lebih kepada channel hiburan. Channel hiburan. Ya, membahas badut. Ya, klub badut. Udah kipernya badut, sekarang timnya secara keseluruhan jadi badut. Di Premier League. Di Premier League. Wih, kalau di WL, hey guys, satu-satunya tim di seluruh dunia yang belum terkalahkan di Liga Eropa. Bro, satu-satunya klub yang di 120 menit bisa comeback. Buh, Sejarah. sejarah. Gila. Kelas. Jadi ya, Manchester United kalau di liga lokalnya di Premier League memang badut, tapi kalau di Eropa kami raksasa bertopeng badut. Kalau kipernya itu ya. Karena kipernya itu, tetap aja kita akan jadi membadut. Pasti ada ngelawaknya, stand up comedy kita. Oke, Manchester United dijamu oleh Bournemouth di stadion apa? Vitality. Dan Vitality kemarin hampir terjadi. Sayang saja mereka mungkin tidak nonton Mortal Kombat. Jadi tidak tahu ketika Vitality anjing. Bangsat. Gue jadi ngomong kasar dah. ya kan Vitality. finish seharusnya gitu kan, nggak di finish kita. Cuman si klub kita yang tercinta MUFC ini, Iya. ya mungkin kita pengen banget disematkan gelar The Comeback King sekali ya. Makanya jadi Mungkin itu kali awalnya ya. Idenya adalah oke kita kalah dulu gitu. yoi. Karena memang terakhir neken gila lu. Nggak, gue yakin gini. Bruno 9 tuh menit lagi tambahan. gue yakin Bruno di ruang ganti. Disamperin sama pemain Bournemouth kan. Lats gitu. Gue, bro, aneh kate, lu kagak bakal bisa ngapa-ngapain sama kita. Nah, kok jadi Terus- Betawi sih? Kan Brunonya Batak. Oh iya. Terus Bruno bilang, masuk kok apa le? Kata kan. Nah. Lu kalau lawan kita ya masa lawan kita yang baru di Premier League 8 tahun ini, Iya. masa gak bakal lu bisa ngapa-ngapain katanya. Bruno bilang, oke bro, gua pur lu katanya kan. Lu bikin gol duluan dah. Gua tunjukin sama kalian. Manchester United itu adalah raja, king MU. Las. Cringe. Cringe, bodo amat. Emang mereka suka yang cringe kok. Jatuhnya, betul, kita ketinggalan 1-0 duluan. Karena nanti secara tekniknya kamu yang bicara ya Bang Emon ya. Saya akan membicarakannya secara komedinya aja. Karena ini kan kita ngomong Giliran komedi. bagian gitu gua yang kena. Ya intinya kita ketinggalan 1-0 duluan. Cuman kalau dibilang Emon tadi menit-menit terakhir kita betul-betul menekan dan akhirnya kita menyamakan. Kalau dari opini gue pribadi nih Mon, kita itu 90 menit itu emang sampah, 97 menit itu emang sampah. Gua baru mau nanya menurut lu pertandingan semalam tuh bagus. Sampah, total sampah bagi gue. Bahkan gue sempat nge-tweet, Netizen nih. nggak, ya netizen emang gue bagian daripada netizen, cuman secara keseluruhan itu 97 menit itu, apalagi setelah kita mendapatkan keuntungan di kartu merahnya pemain mereka, itu 10 lawan 11 aja, kita tetap aja, itu terkesan mereka tertekan itu ya karena mereka 10, lawan kita 11, itu makanya mereka tertekan, tapi overall, Menit berapa sih si itu kena lupa gua, kartu merah? 70 something, 70. iya. Oh ya, 70. Ya kan? Jadi
dalam waktu hitungan sejak 70, berarti ada 37 menit kita menekan mereka. Tapi sebelumnya itu juga kita kreativitas itu nggak ada. Minpor sendiri mengakuin tadi, Bruno juga sampah kemarin. Semua sampah. Gue nggak bilang 1-2 orang yang penuh sampah. Onana udah pasti sampah. Karena ngapa-ngapain loh. Onana nggak ngapa-ngapain. Diem aja loh. ya makanya termasuk kebobolan juga kan diem aja dia. Haters juga. Lu kan pecinta Minpor. Jadi jatuhnya secara objektif gue menilainya ya. 37 menit terakhir itu ya kita bisa menekan karena memang mereka udah tinggal 10 pemain. Ya. Sementara secara keseluruhan baik itu dari build up play-nya kita, dan jujur bagi gue kemarin itu adalah mungkin salah satu pertandingan build up play-nya Amorim yang menurut gue yang paling nggak enak gue tonton kemarin. Kemarin ada build up ya? Usaha build up, sorry maaf saya ralat, usaha build up. Karena ujung-ujungnya lu mau coba build up, termasuk yang kita kebobolan, itu kan lagi usaha build up, akhirnya kepotong dan akhirnya mereka yang mencetak gol. Ya seharusnya nggak gol sih. Kalau ada pemain yang bisa bertahan dengan baik. Lo pasti mau nyindir Bang Maguire. Ya iya jelas lah. Nggak boleh gitu mau. Nggak bisa. Bang Maguire itu baik. Lo pernah main di kasta teratas di Piala Dunia. Lo tahu gimana cara menghadapi lawan. Lo bisa baca bola. Masa ketika tim lo keserang, itu counter attack dalam waktu dalam apa ya bilangnya? Dalam posisi sempit lah, ya kan? Posisi sempit kayak gitu lo ngelihat ada Yoro, ada Casemiro, dan Dorgu di ujung. Dan ada Dorgu mungkin udah miss lah karena dia dalam posisi jatuh ketika bola itu kerebut. Ketika di counter attack ya lo ngelihat pemain yang datang ya itu yang ditutup. Kebiasaan dia yang pernah, nih gua kutip kata-katanya si siapa lagi pelatih Inggris, gue lupa lagi namanya, Southgate. Dia pernah bilang penjaga gawang selatan. Ya, penjaga gerbang selatan. Ya, gerbang selatan. Ada apa ya bilangnya ya? Diar. Ada kamu. Ada konsep yang salah dari Maguire ketika dia diserang kaget gitu, maksudnya kena counter attack gitu ya. Kebiasaan dia yang dia juga ngelihat di pertandingan Manchester United waktu dia di bawahnya Ten Hag, kebiasaan dia adalah jaga zona. Itu sebenarnya kan bagus. Di Ten Hag kan memang dizonain. Betul, itu bagus. Cuman kan ini udah sesuatu yang berbeda. Ketika ada satu pemain lepas, itu Semenyo. Gue setuju, yang jagain 2 orang. Betul, ada Yoro, ada Casemiro. Kurang apa coba? Tapi lo seharusnya ada pemain datang, lo lihat posisinya Casemiro udah ke depan. Enggak. Tetap di belakang karena Casemiro kan yang nahan kan. Iya. Posisi dia ngelihat pemain Bournemouth yang lagi masuk karena nggak ada yang bisa ngejar. Orang yang di belakangnya si pemain Bournemouth, gue lupa namanya. Itu kalau nggak salah Eriksen atau Bruno ya, gue lupa ya. Eriksen belum main. Nah jadi, Bruno berarti ya. Jadi ketika dia mau masuk, Casemiro ngelihat, nah, ini si kampret nih sendirian di depan Onana, nggak mencoba nutup. Paling nggak kalau misalnya dia stay di situ, bikin triangle defensive. Semenyo pasti berpikir ulang untuk nge-shoot. Jadi ketika bola kerebut, itu menciptakan ruang besar banget. Kalau gua bahkan pemain amatir juga ya udah shoot aja. Ya basically gol nggak gol ya. Basically kemarin tuh Semenyo itu mempunyai waktu yang banyak. Dia selalu bisa nemu celah. Betul, itu salah satu pemain yang menurut gua pinter di IPL. Tapi kemarin itu benar-benar Semenyo itu benar-benar punya banyak waktu banget yang untuk memilih dia mau nendangnya mau kemana. Yeah. Itu ya mungkin kesalahan paling fatalnya. Dan gua setuju dalam arti Maguire tidak menutupnya. Cuman ya balik lagi, ada istilah pepatah kan, katanya bisa karena biasa. Mungkin terbiasa kali ya, zonal di bawah Ten Hag. Jadi ketika panik, terbiasa itu mah tolol. Ketika panik ya balik kepada kebiasaan lama kan gitu. Cuman ya itu dia, seperti taruhannya Bruno dengan pemain Bournemouth tadi yang aku bilang, udah 1-0, Bruno langsung bilang, woi, aku tadi taruhan woi. Jangan sampai kita nggak bisa balikkan ini ke posisi. Diserang lah ya kan, serang. Tetap nggak bisa selama 70 menit. Begitu kena menit ke 68, yang pemain Bournemouth tadi bilang, udah lale, capek kali kok kayak gitu ya kan.
nggak bakal kau bisa balik lagi nih. Udahlah, kami balik ke Lepurnya ya. Kami kartu merah 1 ya. Kenapa kartu merah mereka, Pak? 10 lawan 11. Alex Scott namanya. Ya. Dia tuh ada di depan ketika bola lagi ada di Semenyo. Evan Nilsson agak jauh mundur ke belakang. Nah itu maksud gua. Casemiro agak bingung gitu karena ada pemain yang ya apa namanya logikanya ketika lo kekurung lo pasti akan umpan ke tempat yang kosong dong. Nah ini nih si kampret kagak ngeliat. Jadi maksud gua dia ngapain mundur, dia berkali-kali itu sering banget lah dulu zamannya Ten Hag dia dibikin meme gitu nih orang ngapain di sini. Nah itu kejadian lagi pertandingan kemarin. Ya. Emang. Ya itulah Maguire ya, tapi ya kesalahan itu ya mahal. Tapi overall Semenyo memang juga lagi on fire banget kan, Bang? Ya sepanjang musim ini ya. Dia kemarin tuh mencetak gol ke-9-nya Dia musim paling ini. sering shoot setelah Mo Salah. Ya. Jadi Dia selalu bisa nemu celah kayak Mo Salah iya, juga. saat ini dia gol ke-9-nya kemarin melawan Manchester United itu, dan itu merupakan rekor terbaik dia. Terus ya satu lagi sebelum ini. Menurut lo Onana harusnya bisa nahan gol itu nggak? Enggak. Hah? Enggak bisa. Kenapa enggak? Emang nggak bisa, itu bagus tendangannya. Itu celah sempit yang harusnya Betul, itu. tapi itu kenceng banget, Mon. Kayak tadi yang kayak statement gue tadi yang bilang, Semenyo itu diberikan waktu terlalu banyak waktu. Misalnya pun dia mau ngambil posisi mana, itu Onana itu, untuk kali ini gue bela Onana ya. Gua enggak. Dia Semenyo itu, ya balik tadi yang gue bilang, lu ngasih Semenyo waktu terlalu banyak, dia tuh benar-benar bisa milih. Ya. Gue mau tendang ke gawang pojok jauh, bisa, kesempit bisa. Jadi tinggal milih. Onana juga akan menghadapi posisi yang sama. Ya, dia jadi bisa milih gawang karena nggak ruangnya dibikin Betul, gede nah kan itu sama makanya si Maguire ini kan. Makanya si Onana juga gue nggak bisa salahin. Terlalu banyak waktu bagi dia si Semenyo ini untuk memilih mau nendangnya kemana. Makanya akhirnya ya bagi gue ya plus itu kenceng banget kan. Jadi ya oke, that was a goal. Ya tapi buat Gue sih nyalahin. kiper profesional harusnya bisa. Gue sih ya oke. Mungkin Boleh. Opini itu siapa boleh. ya? Pope atau siapa lah? Nick Freddie Pope. Woodman yang sempat diberitain bakal ke MU, Preston North End. Menurut gue juga itu ketahan lah itu. We don't know, itu kan udah berandai-andai. Cuman kalau gue sih ngelihatnya kemarin itu gue nggak bisa salahin Onana untuk gol itu. Gue lebih menyalahkan proses terjadinya gol itu, Mon. Prosesnya itu apa? Lu lagi mau coba build up, yang which is sepanjang satu malam itu, menurut gue memang nggak ada yang works. Lu proses build up, ujungnya apa? Lu long ball juga akhirnya kan. Artinya apa? This system yang kemarin yang dijalankan udah break, mentok, udah broken. Jadi like it or not, opsi kita tuh cuma 2. Ya. Next season benar-benar harus ganti pemain. Khususnya, jelas. Ya khususnya kalau memang lu memang mau build up, artinya apa? Lu betul-betul punya midfielder yang bisa membantu untuk menerima build up-nya. Itu yang nomor satunya. Yang kedua, wingback lu kan memang ini sistemnya Amorim ini kan udah jelas mengandalkan wingback nih. Artinya, lu wingback lu tuh nggak cukup cuma Dorgu. Gua kemarin awalnya dulu mikir Shaw emang bisa nih jadi wingback. Gua nggak yakin tadinya. Tapi setelah melihat posisi yang diletakkan untuk Shaw tadi malam, jadi center back kan? Berarti center back. Oke. Untuk saat ini oke. Karena Martinez lagi cedera. Ketika Martinez kembali, berarti udah nggak ada tempat dong untuk Shaw. Iya, dia pasti main di wingback lagi. Nah itu exactly. Lalu mau lu letakkan Dorgu di mana kan gitu? Ini kayaknya udah pernah kita bahas. Posisi terbaiknya Dorgu sebenarnya Right wingback. Ini dia berkali-kali dipasang di kiri karena memang dia juga terbiasa di kiri. Nah itu kan works di babak kedua ketika dia ditukar. Shaw naik ke atas. Ada Lindelof masuk ganti si Maguire, tapi Dorgu dipindah ke kanan. Dan gue suka Shaw pembawaan dia tuh nggak pernah berubah. Emang dari zaman dulu dia dan simple passing ketika crossing-crossingnya juga mau. Iya, nggak kayak anak-anak zaman sekarang yang kayak lari kayak Garnacho, bola di lob, ya kan, di crossing di lob. Ya simple, kalau gue ngeliat temen gue dekat ya passing aja dekat. Terus kalau ada yang breakthrough, ada yang overlapping, yaudah, passing aja langsung. Nah itu maksud gue, ya mungkin itu pemain yang dibutuhkan Amorim, tapi balik lagi. Ini game pertama Shaw, cuman gue ngeliatnya kan dia udah lama banget nih nggak main. Dan tadi malam 460 hari. Iya, tadi malam dia menunjukkan kalau dia masih ada kelas. Walaupun mungkin belum terbiasa, atau mungkin perintahnya ya lo center back,
nggak usah bermain terlalu ke depan, walaupun Licha sering melakukan itu kan ketika dia bermain. Ya udah, jadi Dorgu yang di push buat naik terus ke depan. Ya. Tapi ya ada beberapa keputusan, ya balik lagi, kita pernah bahas berkali-kali. Dorgu ini pemain bagus, tapi masih mentah, ngerti nggak lo? Iya. Dia dari klub kecil nih, klub kecil Liga Italia. Lecce siapa sih kan gitu. Ketika dia datang ke Manchester United, terus dorongan buat dia bermain bagus tiap weekend week out, ya masih agak sulit buat anak ini. Kayak menurut gua Evra datang ke Manchester United juga nggak bisa, bahkan nggak dimainin sama Fergie berapa pertandingan kan, sampai dia benar-benar satu fisiknya. Ya. Vidic juga kayak gitu. Maksud gua Ini bisa lah. background untuk adik-adik yang mungkin baru mengikuti Manchester United era-era terakhir ini. Namanya Vidic, pasti kalian tahu dong namanya, Ya. karena dia salah satu center back yang sebelum jadi hebat siapa namanya? sebelum dia hebat, dia diambil dari Moskow. CSKA atau Spartak ya? Lupa gua. CSKA ya? CSKA Moskow diambil, bahkan di tahun pertamanya ketika dia harusnya udah tanda tangan, dia dikembalikan. Karena masalah transfer dan 1-2 lebih. Ya sama lah kurang lebih kayak Ruud van Nistelrooy, udah di deal, terpaksa balik karena dia lagi injury, akhirnya dipulangin dulu baru musim berikutnya. Itu juga yang terjadi pada Vidic. Yang membuat juga tekanan bagi namanya Vidic jadi besar waktu itu. Dia barengan sama Patrice Evra datangnya. Evra dari Monaco. Contoh paling dekat menurut gue sih Patrice Evra sih. Ya, Patrice Evra juga datang dari Monaco. Ini gue mau ngarah ke sana. Nah, Evra juga pas dari game pertamanya dibarengan sama Vidic itu. Kalau itu gue masih ingat banget. Hancur. Itu dua-duanya kita sampai mikir udah datangnya dari CSKA dan AS Monaco, which is di zaman itu juga AS Monaco udah menurun ya. Itu kita sempat mikir ini blunder kali ini dua orang ini. Iya, bahkan juga berpikir gitu. Di interviewnya Evra dan Vidic sekalian, Vidic pengen pulang, pengen balik. Evra juga merasa bahwa ini udah salah transfer. Bukan liga yang tepat untuk saya. Ya, dia pengen pulang balik ke Prancis. Cuman ya waktu itu, apalagi Vidic ya, waktu itu dia ngelihat Rio Ferdinand habis latihan juga lanjut lagi latihan pribadi. Semua pemain-pemain model Giggs, Rooney apa semua itu mau namanya latihan udah selesai, ya balik lagi mereka latihan pribadi masih di Carrington. Lalu mereka ngelihat Cristiano Ronaldo yang habis pertandingan, yang lainnya udah masuk, dia masih nendang bola di lapangan sendirian sampai udah gelap baru dia masuk ke dalam dan bukan pulang. Dia lanjut lagi latihan. Di situ namanya Vidic itu sempat pikir, kayaknya gue salah klub dah ini. Gue kayaknya udah nggak pantas dari sini. Nah itu mungkin yang terjadi. Nah Patrice Evra setelah 2 game pertamanya itu hancur, dia sempat di bench, nggak dipakai sama Fergie. Tapi ketika dia dipercayakan kembali, dia membuktikan diri. Tapi nggak lama ya, 6-7 pertandingan lah dia bisa. Jadi untuk Patrick Dorgu, jujur dia nggak ada kesempatan itu, nggak ada kesempatan istirahat. 3-4 pertandingan terakhir ini menurut gua Patrick Dorgu juga kurang, ya jujur aja kurang. Cuman gua balik lagi mengingat bahwa oke, lu dateng di musim pertengahan musim. Lu baru beradaptasi dengan nggak cuma liganya tapi juga dengan Inggris. Kalau tadi kata Emon Lecce adalah klub kecil, ya memang Lecce klub kecil, tapi gue bela Patrick Dorgu di sini. Klubnya mungkin kecil Mon, tapi ini pemain timnasnya Denmark. Iya, jadi, itu bagus. Jadi menurut gue this kid has potential. Evra juga udah satu waktu itu. Nah makanya this kid has potential dan gue yakin dia dengan waktu dia akan bisa menjadi baik. Untuk sekarang, karena kita pembahasannya sekarang, Dorgu memang kemarin kurang banget. Bahkan 3-4 pertandingan terakhir ini memang Dorgu menurut gua kurang. Kalau menurut gua exhausted sih itu. Ya, bisa jadi. Dia kayak asli nggak sih nih, gua nggak istirahat nih. Karena kaget kan. Iya. Satu, Lecce nggak bermain di Eropa. Nggak ada jadwal yang sepadat itu gitu loh. Atmosfer Liga Inggris kan lebih ketat daripada Liga Italia kan. Dan ditambah satu lagi, faktor X yang membebankan bahkan seorang Wayne Rooney ketika datang, Giggs ketika datang. Ada satu faktor X yang membebani semua pemain itu. Apa? Yang balik lagi adalah mental lu. Betul. Jersey yang lu pakai itu badge yang lu pakai di dada itu kelewat berat, Bos. Bukan. Lalu kalau ada yang non MU di sini, abu istilahnya ya. Asal bukan United. Kasih tahu dulu abu itu apa. Asal bukan United. Iya, kenapa bilang asal bukan United? Itu berasal dari kata-kata dulu di forum komunitas kita. Jadi Ya, buat orang-orang yang komen tentang United tapi bukan fansnya MU. Iya, bukan fansnya MU. Ya itulah. Ya, and for your information, kenapa fans-fans supporter-supporter yang seumuran kami ini
kalau dibilang sok dewasa lu apa, sebenarnya bukan sok dewasa bro. Karena waktu kita di zaman komunitas, kita ada namanya forum. Dan forum itu didatengin, gue sering main ke forumnya Big Reds di Liverpool ya. Gue sering main ke forumnya Ice. Dan kita beradu argumen. Tapi bukan dengan kata-kata yang, tahu apa lu, munyuk. Nggak ada istilah-istilah kayak gitu ya. Itu biasanya yang digunakan oleh anak-anak bocah kecil. Makanya kita selalu bilang, tahun 2025, lu masih manggil munyuk, celeng, arsendal, bango, itu lucu bagi kita. Karena artinya apa? Itu lu cuma menggunakan kata-kata itu untuk menutupi kebodohan lu sebenarnya. Keterbatasan pengetahuan lu karena sedikit, akhirnya lu menggunakan kata-kata yang untuk menyakiti aja. Nah, dulu di komunitas kita itu akan berdebat. Gua tahu statistiknya Arsenal, dia tahu statistiknya MU, dan kita akan berdebat pengetahuan. Jelaskan kenapa lu nggak suka, kenapa lu bilang salah kayak gitu. Iklan dulu. Kemarin kita ngadain quiz. Oh iya benar. Ya. Ngumumin pemenang Poros kuis. Halang dengan Rumah Rencana, kita sudah pilih 3 pemenang yang berhak staycation di Rumah Rencana Bandung. ya. Nama-namanya adalah untuk pemenang ketiga Yosef Budiman. komennya apa bang? Bacain. Kan pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah sebutkan 2 pemain yang bermain MU. berseragam MU dan Newcastle, dan 2 pemain yang berseragam MU dan Olympique Lyon. Oh, Olympique Lyon. Ya, Yosef dan tapi harus Budiman. dikatakan dengan lucu-lucuan. Ya. Jadi Enggak, statistik juga boleh. apa aja lah, pokoknya kreatif kan. Nih, gue suka nih jawaban dia. Yosef Budiman main di MU Newcastle. 1 legenda Ipul. Legenda Liverpool yang dapat trofi IPL di MU, Michael Owen. Boleh. Dia Terus pernah jawaban bermain di keduanya yang gue Newcastle juga. suka. Si tampan berambut Satoru Gojo. Siapa? Alan Smith. Oh, Alan Smith. Tahu ya. kan lu Gojo Satoru? Tahu lah. Yoi. Itu maksudnya Alan Smith. Emang Smudge. mirip. Rambutnya kan putih berdiri gitu kan. Terus yang main di MU dan di klub Lyon, si anti setir manual Nemanja Matic anjing. boleh. Terus 2 pemain yang jumlah koleksi tatonya lebih banyak dibanding golnya di MU, Memphis Depay. Iya, betul. Itu Oke. lucu. Congratulations, Anda Oke. pemenangnya. Anda berhak, siapa namanya tadi? Yosef Budiman. Yosef, Anda berhak membawa keluarga Anda maksimum 3 orang ya, untuk berangkat ke Rumah Rencana Bandung. Bisa Ya nanti staycation di sana. hubungin adminnya aja. Nanti lah tinggal ya. hubungin admin, Minpor, dan adminnya Rumah Rencana. Oke? Terus Yang kedua? pemenang kedua, namanya susah nih. Cancan Channel 4959. Nih. Hah? Oh, Chandra ya? Ya, Chandra Ya, Chandra. benar. Jawaban pertanyaan 1, Andy Cole, Andy cowok lebay. Apa dah? Cool kan? Oh, C-O-L-E, iya. cowok lebay. Namanya mirip mantan gue, Bang. Yang katanya mau ngajak nikah terus ninggalin gitu aja tanpa Ya kabar. curhat. Ntar dulu. Kan namanya Chandra ya. Perempuan dong nih. Tahu emang Andy Cole, namanya mirip mantan gue. Iya, perempuan ini. ya belum tentu mon. Kita itu harus lebih berpikir lebih luas aja sekarang. Ya Nggak mau ngajak nikah terus, aduh, ditinggalin tanpa kabar. Kayak siapa ya? gua mah dikabarin, Bro. Belum. Maaf, kameramen. Jawaban kedua, wow, dia kasih 3 nih jawaban. 2, Michael Owen. 3, Nicky Butt. Weh, Ya, oke betul, lah. dikibat juga benar. Tahunnya ada dia tulis di sini. Statistik, data. 3 aja nggak apa-apa kan bang? Kalau kepanjangan takut macam jawaban ujian matematika banyak rumus dan kadang ngaco hasilnya. Oke, gue suka nih followers begini nih. Yoi. Jawaban pertanyaan kedua, Nemanja Matic. Ini asal usul Matic dari mana ya? Apa dulu enaknya nggak bisa motor kopling? Gelandang asal Serbia itu berstatus sebagai mantan pemain Manchester United. Dia bergabung di United 2017, tampil solid sebagai gelandang. Wah, lengkap nih. Matic juga salah satu dari 2 pemain dalam daftar ini yang pernah juara Premier League, namun prestasi itu diraih ketika bela Chelsea. Terus kedua, Rafael da Silva. Oh, Da Silva pernah ya? Malah gue yang Pernah ya nggak. di Lyon. Oh iya ya? Yoi, kan dari MU. Wah, tawan lu jadinya. Mantap. Menjadi nama populer di kalangan fans Manchester United, dia kenal sebagai bek kanan energik, penuh semangat. Rafael memperkuat United 2008 sampai 2015. Lalala lili lah gitu ya. Wah, keren lo dah.
Cakep, Oke. congratulations. Lengkap, Chandra. lengkap. Ingat, bawa 3 orang ya. Oke, nanti hubungin admin aja. Dan Oke. ketiga namanya Popo Hejo. Wih, Popo Hejo. Popo Hejo apa itu artinya? Wah. Hejo kan nasi bukan sih? Kurang Sunda. Popo Hejo. Monggo, silakan jawabannya. Mantan Newcastle United yang pindah ke Man United, Andy Cole. Statistik 84 game, 68 gol. Terus di MU 275 game, 121 gol, anjing berbanding. Sekarang tadi berapa? Minpor 34 game, Kita berapa, Minpor? 39 gol. 39 gol. Luar biasa. Anjing diketawain nih sama Andy Cole anjir. Michael Owen di Newcastle United 79 games, 30 gol, dan di Man United 52. Owen yang cupu aja 52 games, 17 gol. Gila, dulu jago banget ya anak-anak Ferguson nih. Ya, Owen walau di MU juga lebih sering dia bersaingnya bukan nama kecil juga, Bos. Iya sih. Di barengan nama Rooney. Owen itu ada Rooney. Van Persie ya nggak sih? Enggak Enggak ya? dong. Enggak ya. Ada Rooney, ada Berbatov. Berbatov. Ya. Jadi Dia salah satu legenda yang sampai sekarang tuh nggak jelas dia mau dukung mana sebenarnya. nggak sebenarnya Dia sama MU dapat piala, tapi dia mau ke Liverpool kayak nggak diterima gitu sama fansnya. Kesian dah. basicnya gini, fans Liverpool tidak mengakui Michael Owen sebagai legendanya lagi kan. Tapi dia berkali-kali kayak wah Liverpool ini keren gitu. Ya karena like it or not ya sama aja dia dari akademinya Liverpool Iya. dan segalanya gitu. Cuman ya basically Jahat lo nggak nganggap dia legenda. ya lo. basically karena dia pindah ke Manchester United ya sama aja kayak lu tadi juga Paul Ince. Oke, terus mantan Man United yang pindah ke Lyon, Nemanja Matic ini nih apa namanya populer banget nih. Ya iyalah, Sang dia mantan lagi yang rame. jelek-jelekan mantan klubnya, hadeh katanya. Enggak klubnya sih. Dia jelekin diserangnya Onana Onananya doang. bukan klubnya. Onana doang dia masalahnya. Justru dia menjelekkan Onana karena dia CS-an banget tuh sama De Gea. Iya. Ya, kalian tahu. Bukan klubnya ya. Terus? Popo Hejo sama Rafael da Silva, mantan MU yang jadi pilar Lyon selama 5 tahun. Oke, congratulations kepada 3 pemenang ini. Hubungi Minpor dan juga adminnya Rumah Rencana. Pokoknya salah satu lu hubungin. Ya. Kita akan kasih detailnya nanti di bawah ya, di deskripsinya ini. Sekali lagi congratulations. Nantikan seri yang berikutnya Rumah Rencana Yogyakarta. Yogyakarta. Balik lagi ke yang tadi. Nah, balik lagi ke Ya. statement tadi. Ya itu, menurut gua Patrick Dorgu memang lagi kurang, tapi dia bisa potentially-nya bisa berkembang lah menurut gua. Betul. Cuman kalau kita ngebahas pertandingan tadi malam, ini opini gue ya, Mon. Nanti kan lu yang lebih Ya. detailnya ya. Kalau gue pribadi ngelihatnya itu memang istilah gue kemarin adalah sampah. Ya, Oke. gue menggunakan kata sampah karena kita ya itu tadi kita berusaha build up, doesn't work. Hmm. Gue nggak ngerti emang ini pemain khususnya kayak Bruno off day karena ya like it or not dia adalah center dari pergerakan kita. Cuman kemarin tuh jelek banget. Gue nggak ngerti apakah dia memang off day atau memang dibilang udah jangan terlalu dipaksain, menjaga supaya jangan ada yang cedera, menjaga supaya nggak ada yang terjadi konflik-konflik di luar sepak bola setelah pertandingan. Ya katakanlah kartu merah lagi, itu akan menurunkan mental lagi kan. Karena pertandingan yang sebenarnya adalah midweek ini Ya. melawan Atletico Bilbao, which is nanti reviewnya ada di episode berikutnya ya. Yang kita akan ganti baju hanya untuk itu. Tapi ya itu, sampah karena itu. Ditambah lagi yang sesuai dengan omongan Amorim after pertandingan, anak selatan banget gue ya. Setelah pertandingan itu mengatakan bahwa ya ini salahnya kita sendiri. Itu Ruben Amorim mengakui sendiri. Inilah kesalahan kita yang kita kerap kali memberikan bola di daerah berbahayanya kita, kehilangan bola di daerah berbahaya kita. Lalu ketika kita pun membangun serangan, kita kurang bisa memaksimalkan serangan-serangan yang kita build up itu. Ya, mungkin secara nggak langsung menyindir Le Hoylund, atau mungkin ya secara keseluruhan. Karena tadi malam memang beberapa kesempatan kan, termasuk Bruno apes banget ya. Garnacho ngasih umpan balik ke tengah, Bruno itu benar-benar udah clear on shot. Bolanya tiba-tiba nendang burung dari mana lewat gitu kan gitu. Sama ada satu kali yang dia pressing tuh ya, tipis di samping gawang. ya. Jadi bagi gue memang finishingnya MU ini udah kayak radio rusak. Gua sama Emon mengatakan di Poros Salang ini. Ya sepanjang musim ini kita kayaknya susah banget untuk melakukan. Udah itu penyakitnya Iya. sebenarnya. Dan solusinya, ya mudah-mudahan ya,
Rumor-rumornya kan Kunha. Ya mudah-mudahan aja. Dibahas dulu itu. Ya enggak, ini kan rumor ya. Rumor kan udah ada di Rumor media sosial. udah benar, iya. Rumor. Rumornya Matheus Cunha akan menjadi MC12. Kalau kalian pikir dia jadi MC10, salah. MC12. Ya. 39 gol dari 34 laga. Cunha 39 gol dari MU. MU. Gua kirain Cunha 34 laga 39 gol. 34 laga 39 Cuma gol. beda 5 doang, bro. Ya itu menurut gua. Nanti gua kasih penutupnya fun fact-nya. Mon, menurut lu gimana, Mon? Gua sambil nonton sebenarnya gua ngeliat komen-komen juga sih. Komen-komen di video. Banyak yang bilang, bahkan ada beberapa komen di Twitter nanya gitu, "Bang, kok MU kayaknya main hati-hati nih? Apa takut ya cedera apa gimana nih? Oh iya, Kelihatan pasti. banget nih mainnya hati-hati." Itu satu. Terus kedua ada lagi, "Kok MU jarang passing ya nih game ini?" Itu dua. Gua liatin dulu nih komen-komen ini, orang-orang pada nonton bola nggak sih? Apa mereka cuma ngeliat komen dan ngeliat Twitter baru nonton? Gua nggak ngerti. Terus ada yang bilang kayak lu barusan bilang, "Bruno kok ngerusak permainan?" kan gitu. Gua nggak bilang ngerusak permainan. Iya. Bruno lagi off day gua Secara bilang. nggak langsung. Gua nggak Ya bilang kan? dia ngerusak Bang, permainan. Bruno ngerusak permainan nih gitu. Terus ada lagi, "Kok Luke Shaw setelah lama nggak bermain kayak mainnya jelek banget." Itu makanya gue bilang, lu kalau nonton bola jangan ngeliatin Twitter, nonton. Kalau ngerasa oh kayaknya ada yang mau gue komen nih baru nonton lagi. Ini kayaknya lu ngeliatin baru Ngeliatin gue kali baru ngeliatin. ngeliatin Bang Pet marah-marah nih soalnya Iya. sampah loh. Gitu. Sebenarnya gue jawab dulu ya. Kalau menurut gue Bruno nggak ngerusak permainan sih. Yang basically kalau bermain hati-hati juga enggak. Ini kalau gue lihat ya permainan Athletic Bilbao sama si siapa Bournemouth ini hampir sama, mirip attacking, full attacking 4-2-3-1. Bahkan mereka sempat pakai 4-2-3, 4-2-2. Bos. Hah? Bilbao pakai 3-4-3. Apa? Bilbao pakai 3-4-3. Ya sabar dulu. Oh. Enggak. Filosofinya dia 4-4-2 sebenarnya. Yeah. 4-2-3-1, 4-4-2 si siapa? Valverde. Pelatih Bilbao. Nah, kemarin itu sebenarnya menurut gua apa yang dilakukan sama Bournemouth coba dipahami sama pemain. Gua rasa itu perintah utamanya Amorim menurut gua ya. Karena kelihatan banget kita tuh sporadis kalau menurut gue. Makanya itu terjadi lo bilang ketika bola build up, bola di lambung. Nah, jadi sama gue ngeliat kayak lah anjing kok latihan nih, gue bilang. Kok dia berusaha kayak nerapin apa yang mau dibawa nanti ke Bilbao bakalan berhasil nggak ya? Karena praktik itu selesai di babak kedua. Babak kedua kita udah mulai benar tuh mainnya. Build up-nya benar, walaupun Bruno berapa kali dia nyoba crossing jauh ke Luke Shaw, tapi tujuan dia ke Luke Shaw ya. Karena saat ini di Manchester United selain Bruno, orang yang stop bola paling bagus ketika Rashford cabut ya Luke Shaw. Lo lihat nggak berapa kali yang bola jauh banget, dia cuma nantek, bolanya berhenti. Nah itu yang coba ditampilkan sama Manchester United-nya Amorim semalam menurut gua. Nah, kalau lo ngelihat Bruno rusak, iya, dia nyoba-nyoba bermain nih, dia nyoba-nyoba permainan dia yang bisa nggak ya kalau gue lakukan ini, karena nih kalau bola keambil, ya udah resikonya kita counter attack cepat, sialnya kita ke counter di dekat daerah pertahanan kita sendiri. Nah itu yang bikin kayak damn, ini udah kecolongan satu nih, karena yang satu nggak berfungsi dengan baik nih back kita nih. Nah gue ngeliatnya itu satu. Kedua, Luke Shaw betul. Dia emang apa ya kalau gue bilang orang udah lama nggak bermain ketika dimainkan 90 menit full kan kemarin dia jadi cadangan. Sudah cadangan. Dia main 90 menit full plus bukan di posisi terbaik dia. Kalau gue bilang justru itu posisi terbaik, Mon. Dia harusnya jadi wingback. Iya. Ya. Cuman waktu zamannya Ten Hag, sorry gue langsung potong di situ. Ya dia sempat bermain jadi dia jadi center back dan dia berapa kali ketika Licha cedera kan dia emang pasang dan dia bagus. Dan dia bagus. Setuju gua, tapi kan yang dibawa sama Ten Hag beda sama yang dilakukan sama Amorim. Kalau lu ngeliat Ten Hag tuh ada kesempatan kalau nggak salah waktu lawan Man City malahan ya yang Scott McTominay kita menang golnya Scott McTominay itu beberapa kali Luke Shaw ngelepas tembakan di situ. Yang dia bawa lari selayaknya
main 4-4-2 atau 4-4-3-3 yang dia lari, dia nembak aja udah langsung. Itu nggak kejadian kan, selama pertandingan itu nggak ada. Yang ada dia nyari pemain yang overlapping, dia nyari pemain yang terdekat sama dia, atau yang berusaha nerobos ketika kayak Mason Mount masuk. Ada beberapa kali chance Mason Mount harusnya bisa ngelepas tembakan, tapi dibalikin lagi ke Luke Shaw. Nah, gue ngeliat kayak Luke Shaw juga lagi coba ngeraba apa yang diinginkan sama Amorim. Gue ngeliatnya gitu ya, jadi kayak kalau gue di 3-4-3 ini gue works nggak main di sini. Dan itu berubah di babak kedua yang ketika Dorgo dipindah kanan, si Luke Shaw dipindah ke kiri. Works, walaupun kita di menit 70 benar bermain dengan 10 orang lawannya. Tapi balik lagi, gue selalu percaya sama angka 26-25 shoot on goal terjadi, 6 on target, dan itu kebanyakan build up dari kiri, bukan dari kanan. Nah, gue ngelihat ini sesuatu yang baik, bukan MU jelek karena ya menurut gue alasan itu tadi, itu menurut gue ya. Kalau menurut gue salah dan lo punya alasan lain silakan gitu, komen aja di bawah. Tapi yang gue lihat kayak gitu, karena apa yang dibawa sama Bilbao Ernesto Valverde ini persis yang dilakukan sama Bournemouth tadi malam, full attacking gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah, gue berharapnya sebenarnya, nah ini yang kita nggak pernah belajar dari kesalahan. 25 shoot on goal itu bukan setengahnya, malahan kalau gue bilang 20-nya itu kita nendang dari posisi yang nggak seharusnya. Kebanyakan dari siapa? Ya Babang Garnacho kan, sama ya Bruno juga gitu. Maksud gue, ketika lo dapat bola, lo harusnya cari, lo kapten. Ketika lo nembak langsung, semua pemain akan melakukan itu juga, kayak oh kapten bisa nih kayak gini, ya udah gue juga lakukan, berarti sah dong kalau gue melakukan tembakan terus nggak masuk. Tapi belum tentu dong, mungkin itu perintah dari Amorim juga. Gue nggak tahu, tapi biasanya gitu, semua pemain ngikutin apa yang dilakukan kapten. Dia berkali-kali coba shoot dari jarak jauh ya. Nah itu maksud gue, ketika kita melakukan itu dipastikan ini udah terbentuk. Kalau lo lihat gol kita itu menurut gue brilian. Ya. Walaupun bermain 10 orang ya, catatan ya, bermain 10 orang. Cuman kalau kita lawan 11 juga tapi kita bisa isolasi pertahanan lawan kayak begitu, itu gol banyak coy. Ya. Ini kalau gue catet posisi yang dilakukan sama pemain ketika nyetak gol itu mana ya? Sebentar. 3-2-3-1. Di belakang Bruno, Garna, Eriksen. Bruno di belakang Garna di tengah, Eriksen di kanan, Bruno di kiri. Bola datang ke kakinya Bruno kan waktu itu. Terus diambil, dia tarik ke belakang, dia passing ke Shaw. Nah, 2, Shaw sama Mount. Ini udah keisolasi nih sebenarnya nih. 3 di luar kotak penalti, 2 di winger. Nah, 3 lagi di tengah. Siapa? Ya, kalau gue lihat tuh di situ ada Ugarte, Cido di tengah, Yoro di pojok. Gue nggak tahu kenapa, tapi waktu itu dia main di kanan kan. Nah, ini udah kemakin isolasi. Yang artinya kalau misalnya lu dapat bola, pilihan lu cuma satu buat lawan ya, buang bola, dan itu kejadian kan. Bournemouth selalu buang bola, makanya gue bilang abis nih, bisa nih jadi gol. Tinggal gimana Højlund manfaatkan bola. Nah, itu menurut gue brilian. Ketika Bruno dapat bola ditarik, dia passing ke Shaw, Shaw ngeliat simple. Ada Ugarte itu di tengah, kosong. Toh kalau misalnya gue passing ke Ugarte nggak dapat, dibalikin lagi ke Bruno, itu akan diulang lagi. Gue rasa begitu. Tinggal Mount dia bisa curi bola atau gimana. Nah, yang terjadi kemudian Ugarte pinternya dia langsung sodorin. Kalau menurut orang-orang yang bilang, itu mah gol laki pala lu. Dia benar-benar passing ke Højlund itu. Galak banget abang, pala lu. Itu beneran, itu passing ke Højlund, terus Højlund udah tinggal sodor doang. Nah, itu Højlund butuh bola-bola kayak gitu sebenarnya dari kemarin. Servisnya nggak ada selama ini. Servisnya nggak ada. Nah, kalau lo lihat, ini sistem kayak gini, kalau kita terapin di hampir semua lawan kita ketika kita lagi nyerang. Ini gue nggak ngomongin kalau lawan lagi 10 orang ya. Kalau lagi lawan 11 kita kayak gitu, kita bisa banyak gol. Sebenarnya selain Højlund kemarin, golnya Højlund kemarin, ada satu lagi kesempatan kita yang juga, yang menurut gue jadi salah satu faktor ya. Kita sering ngejek-ngejek dulu, Klopp kita ejek, Pep kita ejek. Cuman gue akan menggunakan kata-kata mereka nih. Kemarin tuh Cido Obi itu punya kesempatan emas banget bikin dia nyodorin bola kayak passing kan.
Masalahnya dia kepleset. Dan masalah kepleset ini nggak cuma Cido. Enggak, ada satu kali yang dia di passing, dia hadap-hadapan sama kiper. Iya. Dia tendang bukan yang gue maksud yang gitu. Cido di depan gawang tuh yang kepleset bolanya. Iya. Dia kepleset bola akhirnya nggak ketendang. Cuman maksud gue, komentator sendiri mengatakan kemarin bahwa sebelum pertandingan ini lapangan tersebut betul-betul dibasahin. Dan efeknya adalah berapa pemain yang kepleset. Nggak cuma pemain MU ya, termasuk juga pemain Bournemouth. Ya gue nggak ngerti. Zaman gue di manajer Persema juga dulu gitu. Ada lawannya bawa Persema mulu nih. Iya dong, Persema lagi masuk nih bos. Emang kayak timnya Minpor. Hanya tim-tim yang lolos untuk 4 aja ya, kameramen Arsenal ya. Kali ini kita 4 nasional ya, Liga 4 nasional. Lanjut. Ya enggak, kayak zamannya gue dulu juga itu mungkin adalah salah satu taktik ya. Ya lu basahin untuk satu speed of ball di bola datar itu lebih cepat. Ditambah lagi kalau lu nggak terbiasa dengan lapangan tersebut, lu pasti agak gagok karena licin. Dan itu kemarin menurut gua salah satu faktor yang menjadi kenapa build up kita juga kemarin jelek. Itu satu. Yang kedua, ini teori konspirasi gua. Bukan Bang Pet kalau nggak teori konspirasi. Patrick Logic. Yoi. Dulu namanya teori konspirasi. Patrick konspirasi. Karena lu ngomong gitu tadi, Mon, gue jadi kepikiran. Bisa jadi nih Amorim main pinter nih kali ini. Ini pertandingan berikutnya kan lebih penting nih. Lawan Atletico Bilbao. Kalau gue main bagus di sini dapat 3 poin ini, dicuri, dipelajari karena kan basically lawan akan mempelajari video terakhir lu, bukan video-video yang berapa bulannya. Betul sekali. Ya lu bisa nonton beberapa pertandingan mereka, tapi ya pasti dalam cuplikan. Pertandingan yang betul-betul lu fokusin adalah pertandingan terakhir. Jadi mungkin ya udah yuk main jelek aja yuk. Apalagi dia pasang show di center back yang gue yakin pasti di Bilbao juga akan. Plus Højlund nggak ditarik-tarik kan, dimainin sampai habis tuh. Tiba-tiba gue sempat bingung tuh, Eriksen, Bruno, tiga-tiganya di lapangan barengan ini. ini mau nyuruh ngapain? Ini 3 playmaker loh, ini lo mainin di tengah. Jadi menurut gue, teori konspirasi mungkin ya. Oh, Valverde lu mau nonton ya? Tapi justru menurut gue kasih lawakan buat lu katanya. Menurut gue ini yang bahaya sih. Valverde bisa benar-benar mempelajari pertandingan semalam. Karena 390 passing dilakukan sama Manchester United semalam terlepas dari menit 70 ketika si Evan Nilsson keluar. Dan akurasi 83%. Itu kan artinya semua passing sampai. Nggak ada passing yang miss. 390 banding 207 coba. Nggak dikasih main si Bournemouth di menit 70. Nah, gua rasa Valverde ngelihat kayak, passing mereka bagus. Tapi itu untuk nanti episode berikutnya, jangan dihabisin di sini. Oh enggak, maksud gua bisa jadi memang benar pertandingan semalam itu justru akan dipelajari di anyway, sebelum kita mengakhiri episode ini, fun fact pertama adalah yang berita buruknya. Manchester United resmi melewati rekor terburuk mereka di era Premier League karena sebelumnya adalah 14 di musim lalu. Itu juga udah jelek ya. Udah parah. Udah parah, 14 kali kekalahan. Ini adalah rekor terburuk kita di Premier League dengan 16 kali kekalahan. Dan menjadi rekor terburuk Manchester United sepanjang sejarahnya. Karena rekor terburuk kita sebelumnya, Premier League dan Liga Inggris yang lama, adalah 15. Kemarin lawan Wolves kita menyamain rekor tersebut. Lawan Bournemouth, nggak jadi dong, masih 15 ya. Ini kan seri rasa kalah sih bro. Tapi ini menjadi seri rasa kalah karena kelihatan mainnya buruk. Ya, tapi inilah menjadi rekor terburuknya Manchester United di era Premier League dengan 15 kekalahan ini. Fun fact kedua, Manchester United menjadi klub dengan rekor kalah yang tadi itu, tapi sejak ditinggal Sir Alex Ferguson, Manchester United selalu kalah di atas 9 kali kekalahan. Sementara di zamannya era Sir Alex Ferguson, sepanjang 26 tahun dia megang Manchester United, yang terburuknya 9 di musim 2001. Itulah yang terburuknya dia. Jadi, mungkin catatan bagi Ineos dan Sir Jim Ratcliffe, kalau kata Emon di Twitternya, revolusi lapangan harus dimulai di musim panas ini. Karena semalam Ineos datang ke stadion, terus gua nggak tahu benar atau enggak, ada seorang media yang nulis
dia lari ke ruang ganti pemain setelah itu. Ya, tapi karena reality check aja buat Ineos bahwa this club needs player. Dua-duanya ya, sama Omar Barada tuh dua-duanya ke ruang ganti. This club needs yang namanya betul-betul perombakan secara masif. Nggak bisa 1-2 pemain lagi yang lu rombak, tapi memang secara keseluruhan. Untuk saat ini kita bertengger di posisi berapa sekarang terakhir, Minpor? Kita 14, masih aman. Sejelek-jeleknya kita paling rendah yang bisa terjadi sama kita adalah 17. Next game adalah Atletico Bilbao, kita akan bahas di episode berikutnya. Untuk saat ini, gue Patrick. Raymond Show. Ini Poros Salang. Thank you. Semangat Arsenal! Congrats Liverpool. Yeay.